Umat Muslim di Palestina harus merayakan Idul Fitri di tengah kondisi yang masih mencekam. Meskipun hari raya tiba, hal ini tidak menahan gempuran serangan pasukan Zionis Israel hingga menewaskan puluhan orang pada momen yang seharusnya menjadi hari kemenangan umat Muslim. Dan kita akan melihat langsung bagaimana kondisi terkini di jalur Gaza, Palestina. Sudah bergabung bersama kami dengan Ari Miftahul, dokter relawan Mercy di jalur Gaza. Selamat malam dari Jakarta, Dokter Ari. Mohon maaf lahir dan batin, selamat Lebaran. Selamat sore Mbak, waktu Gaza ya. Mohon maaf lahir dan batin juga Mbak. Baik, Dokter Ari, jadi kan kalau berdasarkan informasi bahwa serangan udara Israel ke jalur Gaza ini kan masih tetap berlanjut, bahkan di hari pertama Idul Fitri. Bahkan informasinya ini menewaskan 35 warga Palestina. Lalu sebenarnya bisa Anda gambarkan bagaimana suasana Idul Fitri di hari kedua ini? Oke, mungkin saya ceritakan dulu ya pengalaman tim kami sampai di Gaza itu tanggal 6 Maret ya. Jadi tim kami itu mendapatkan suasana gencatan senjata, kemudian perang yang kedua kali ini. Jadi memang di tanggal 18 itu serangan udaranya sangat masif, random. Jadi bom itu dijatuhkan random sampai menjelang Idul Fitri. Jadi memang satu hari, jadi di Gaza sendiri itu Idul Fitrinya Mbak di tanggal 30, berbeda dengan Indonesia. Jadi di tanggal 29-nya itu mungkin 700 meter dari rumah sakit Indonesia itu diledakan akibat bom dari F-16 ya, yang dijatuhkan ke rumah warga, itu yang menyebabkan belasan anak luka-luka dan 2 orang meninggal dunia. Oke, Dokter Ari, jadi kalau dari info yang saya baca, ini kan salah satu tradisi di Gaza, ini ketika Idul Fitri mereka ini saling mengunjungi rumah dan juga saling bersilaturahmi antar kerabat begitu. Dengan serangan pengeboman di mana-mana, apakah masih ada tradisi yang dilakukan di sana? Baik, kalau untuk suasananya sendiri di hari pertama Idul Fitri itu memang saya sendiri pun merasa takjub ya, di tengah gempuran, di tengah kondisi yang sangat memprihatinkan, mereka masih tetap semangat untuk berlebaran ya. Jadi yang saya lihat di hari pertama Lebaran di sini ya, anak-anak masih ceria, memakai pakaian-pakaian yang bagus gitu ya untuk bertemu dengan sanak saudara. Tetapi memang di hari kedua itu saya lihat itu tidak terjadi ya, karena makin selesai Lebaran hari pertama itu hari kedua, hari ketiga itu pemboman sedikit lebih meningkat gitu. Oke, jadi intensitas serangan pengeboman makin meningkat di hari kedua ini. Dan tadi Anda juga bercerita Anda datang tanggal 6 Maret ya, Dokter Ari ya. Nah, ini kan Israel menghentikan pengiriman bantuan kemanusiaan ini pada awal Maret. Nah, saat ini kondisinya bantuan di sana seperti apa? Apakah bahan kebutuhan pokok masih mencukupi? Kalau yang tim pantau ya, tim pantau kemarin sempat kita coba ke salah satu supermarket, itu barang-barang di supermarket sudah pada kosong, sudah pada habis. Kalaupun ada itu barang-barang yang barang-barang yang sudah mendekati expire ataupun sudah tidak bagus lagi. Contoh saja kemarin kita cari telur ya, contohnya kita cari telur itu yang menjual mengatakan itu tidak tidak lagi layak konsumsi untuk dijual juga gitu. Jadi memang mungkin makin beberapa hari ke depan stok akan semakin langka. Oke, dokter, bagaimana dengan kebutuhan mendasar seperti air dan juga listrik? Apakah masih bisa diakses dengan baik di sana? Untuk rumah sakit ya, untuk rumah sakit Indonesia, kemudian untuk tempat kami tinggal itu alhamdulillah masih tercukupi ya, melalui salah satunya dari panel surya,
kemudian dari mesin genset ya, mesin generator gitu. Tapi memang mesin generator itu kita was-was juga apabila pasokan solar atau bahan bakarnya itu tidak mencukupi lagi gitu. Sedangkan untuk panel surya sendiri sih itu sangat terbatas ya dayanya ya. Jadi mungkin kalaupun kita berharap dari itu aja, nggak semua ruangan bisa terpenuhi. Oke, Dokter Ari sebagai dokter yang bertugas di Gaza saat Lebaran ini, tadi Anda bercerita bahwa serangan semakin masif di hari kedua. Lalu bagaimana dengan kondisi fasilitas kesehatan yang ada di sana saat ini berjalannya? Alhamdulillah kalau untuk di Rumah Sakit Indonesia semakin hari semakin tercukupin ya, semakin baik kondisinya. Itu mungkin di awal pertengahan Februari itu mungkin rumah sakit kembali dibuka setelah ditutup ya selama beberapa waktu karena blokade kemarin. Kemudian kita perbaikin ya, alhamdulillah sekarang sudah bisa untuk menerima pasien bahkan untuk melakukan operasi. Oke, baik. Dokter, kalau misalkan di hari raya, di hari Lebaran kan kita mengetahui biasanya banyak makanan, banyak hal-hal tradisi yang dilakukan begitu. Tapi dengan kondisi yang sangat memprihatinkan saat ini, sebenarnya apa sih bantuan yang paling dibutuhkan oleh rakyat Gaza saat ini? Kalau untuk kalau Mbak tanya apa yang paling dibutuhkan, salah satu ya itu sembako ya Mbak. Sembako itu udah memang sangat-sangat langka. Kalaupun ada, itu harganya akan sangat lebih mahal. Kemudian salah satunya ya ini ya tempat tinggal karena sebagian saya lihat masih bertahan di puing-puing reruntuhan rumahnya, kemudian ada yang di tenda gitu. Jadi memang untuk cuacanya di sini pun dari Desember sampai sekarang itu masih cukup dingin ya, masih relatif dingin. Memang sih dalam beberapa pekan ke depan mungkin ada terjadi perubahan iklim ya, di mana mungkin masuk ke musim semi gitu, musim panas di sini. Tapi memang ya itu ya kedua kebutuhan utama itu yang mungkin sangat diperlukan. Oke, baik. Terakhir Dokter Ari, mungkin Anda bisa bercerita sedikit apakah Anda pernah mungkin berinteraksi dengan warga Gaza di sana, karena kan ini adalah momen hari raya begitu. Bagaimana kondisi mental mereka harus merayakan Idul Fitri di tengah genosida yang masih terus berkelanjutan? Saya sendiri Mbak sampai kadang merasa saya ini belum ada apa-apanya gitu ya. Jadi mereka di sini tuh luar biasa ya Mbak, luar biasa mentalnya itu nggak ngedrop. Bahkan mereka ya seperti biasa aja gitu ya. Memang mungkin ada sedikit kesulitan ya, mungkin di rumah, kemudian mungkin di sembako, tapi secara mental mereka masih seperti biasa gitu. Bahkan kalau ada F-16 atau ada drone yang lewat lalu lalang, mereka seperti biasa. Sedangkan saya sendiri waktu begitu terjadi serangan besar-besaran di tanggal 18 itu kan kondisi di malam hari itu ya. Saya ya sebagai mungkin manusia biasa ya itu ya mungkin juga mengalami ketakutan gitu ya. Tapi mereka biasa aja karena di kita ada staf lokal juga ya, staf lokal yang membantu kita di sini ya. Mereka bilang don't worry. Wah, Masya Allah Mbak, kalau untuk mereka masyarakat di sini. Oke, baik dokter, yang pastinya kami segenap kru CNN Indonesia menitipkan salam untuk warga Gaza dan juga seluruh relawan Mercy yang ada di jalur Gaza. Saat ini kita sama-sama berdoa sepenuh hati semoga genosida yang terjadi di jalur Gaza ini bisa segera berakhir dan juga nanti relawan Mercy bisa menuntaskan tugasnya dengan baik, pulang ke Indonesia dengan selamat semua. Terima kasih Dokter Ari Miftahul telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Sehat selalu dokter, assalamualaikum. Waalaikumsalam.